Yo minasan, spoiler chapter 1099 One Piece telah rilis dengan judul Pecinta Perdamaian, dimana pada spoiler kali ini akhirnya kita tahu mengapa Kuma mendapatkan julukan Sang Tiran. Dan akhirnya kita pun mengetahui alasan Kuma menyetujui untuk menjadi proyek klon pasifista, yaitu... Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh ya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silahkan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya minasan. Spoiler pun dimulai dengan kembalinya Raja Bekori bersama dengan beberapa angkatan laut. Bahkan Bekori ini telah mendapatkan restu dari pemerintah dunia sebagai raja yang sah di kerajaan Sorbet. Namun, Kuma tidak tinggal diam, ia datang dan menghancurkan kerajaan Sorbet sendirian. Dari sinilah Kuma dianggap sebagai raja oleh para warga di kerajaan Sorbet. Bahkan, semua warga menjalankan sistem negara secara benar di saat mereka menganggap bahwa Kuma adalah raja mereka. Kita juga akhirnya mengetahui jika Bonnie tidak sengaja memakan Toshitoshi-no-Mi dan menjadikannya sebagai salah satu pengguna buah iblis. Wah, ini seperti Luffy sih. Kita pun kembali diperlihatkan bahwa Bekori ternyata selamat dari penyerangan Kuma. Bahkan Bekori menyebarkan gosip tentang Kuma dan menyebutnya sebagai sang raja tiran. Nah, akhirnya terungkap ya mengapa Kuma dijuluki raja tiran seperti yang Jinbe pernah ceritakan minasan. Beberapa waktu kemudian, Bekori kembali menyerang kerajaan Sorbet. Namun semua sia-sia saja karena lagi-lagi Kuma menghancurkan semua pasukan Bekori. Setelah kekalahan Bekori, Kuma pun membuat kru bajak lautnya dan ia masih memiliki julukan sebagai Sang Tiran. Kemudian, Dragon memberitahu Kuma lokasi di mana Vegapunk berada, yaitu di Pulau Egghead. Mengetahui hal tersebut, Kuma dan Bonnie pun mengunjungi Pulau Egghead. Di sini, Kuma menyetujui menjadi prototipe proyek pasukan klon yang kita kenal sebagai pasifista. Asalkan Vegapunk sanggup menyembuhkan Bonnie secara gratis. Tuh kan minasan, teori kita benar, Kuma mengorbankan dirinya demi kesembuhan Bonnie. Kita juga akhirnya tahu jika Vegapunk memberi nama proyek klon dari Kuma tersebut bernama Pasifista minasan. Vegapunk mendapatkan inspirasi ketika Kuma mengatakan bahwa ia adalah pencinta perdamaian. Dengan kata lain, pasifista itu berarti pecinta perdamaian. Tapi nyatanya digunakan pemerintah dunia sebagai senjata mengerikan. Di akhir spoiler, semua pembicaraan Kuma dan Vegapunk didengar oleh Saturnus yang ternyata sedari tadi menguping. Dan spoiler chapter 1099 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, ternyata memang ada Vegapunk di balik kasus Kuma dan Bonnie ya. Saya jadi semakin yakin jika Kuma terbang dari Kamabaka hingga menabrak Red Line hanya untuk pergi ke Pulau Egghead karena di sana ada Bonnie, Vegapunk, dan Saturnus. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok atau lusa ya. Dah.